melahirkan anak-anaknya di tengah masyarakat yang beraneka ragam suku, bahasa, budaya, dan agamanya. Bahkan orang percaya pun datang dari beragam budaya dengan sifat dan karakter yang beraneka ragam. Dalam konteks ini dibutuhkan pengembangan sikap, toleransi, saling menerima, dan menghargai perbedaan. Mari belajar melalui perenungan malam ini agar hidup kita tidak menjadi batu sandungan, baik bagi anggota persekutuan kita maupun bagi komunitas masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Memulai persekutuan malam hari ini, mari kita bersatu teduh menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita naikkan doa pribadi. Dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian berhimpun semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih dan syukur kami ya Tuhan, di mana Engkau telah menghimpun semua kami malam hari ini. Walaupun berada di rumah masing-masing, untuk melaksanakan ibadah keluarga gabungan secara online. Pimpin hati dan pikiran kami ya Bapa, agar tertuju hanya kepada hadirat-Mu. Siapkan kami untuk menerima berkat-Mu melalui puji-pujian dan firman yang akan dibagikan oleh Pendatua Edi Swindun. Dari itu ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami ya Tuhan, agar kami layak untuk membagikan dan menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menyanyikan PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Curahkanlah
Selamat malam Ibu Bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga gabungan Jemaat Pancaran Rahmat. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Mari kita persiapkan hati, bersaat teduh sejenak, dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang besar yang telah memelihara kami hari lepas hari. Dan dari keterpisahan jarak kami masing-masing di rumah, kami tetap ingin bersatu, bersekutu melalui sarana teknologi yang tersedia untuk melaksanakan ibadah keluarga gabungan. Berkenanlah Tuhan memberkati hati setiap kami dalam keberadaan kami masing-masing, dan gerakkanlah Roh-Mu yang kudus agar dengannya Tuhan kami dimampukan untuk membaca, memahami firman-Mu dan memperoleh kuasa untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Mari kita berdiri. Saya akan membacakannya. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudara-saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus.
Haleluya. Korintus adalah sebuah kota pelabuhan, dan sebagai kota pelabuhan, Korintus merupakan tempat berkumpulnya orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama, di mana penduduknya ada banyak orang yang berasal dari Yunani dan juga orang Yahudi. Di antara orang Yahudi ini ada yang menjadi Kristen. Demikian juga di antara orang Yunani ada juga yang menjadi Kristen. Mereka ini lalu bertemu dalam suatu persekutuan yang bernama Jemaat Korintus. Dengan perbedaan ini akibatnya muncul sejumlah persoalan-persoalan tentang latar belakang mereka yang disanding-sandingkan atau dibanding-bandingkan dengan iman Kristen. Salah satunya adalah tentang makanan. Kenapa makanan dipersoalkan? Karena kebanyakan orang Kristen di Korintus sebelum menjadi orang percaya mempunyai latar belakang sebagai penyembah berhala. Sehingga masih banyak kerabat mereka, keluarga mereka dan teman-teman mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka ini masih mengadakan penyembahan kepada berhala. Di samping itu, daging-daging yang diperjualbelikan di pasar-pasar kota Korintus kebanyakan berasal dari binatang yang bekas dipersembahkan kepada berhala, di kuil-kuil berhala. Nah, dalam kondisi seperti itu, pertanyaannya yang timbul pada jemaat Korintus adalah, apakah orang Kristen boleh membeli daging di pasar, daging bekas persembahan berhala itu? Kenapa? Karena daging bekas persembahan berhala itu biasanya adalah daging-daging yang kualitasnya bagus, tapi karena bekas persembahan berhala harganya lebih murah. Pertanyaan lagi ada juga, apakah orang Kristen boleh menerima undangan makan dari keluarga dan teman-teman yang belum Kristen? Dan apabila mereka menerima undangan itu, apakah mereka juga harus mengadakan pemeriksaan atas makanan yang dihidangkan? Ini bekas tanya dulu gitu kan, bekas persembahan berhala atau bukan? Inilah yang terjadi di jemaat Korintus, sehingga Paulus merasa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sikap orang percaya terhadap daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Mereka yang dahulunya mempersembahkan korban kepada berhala meyakini bahwa kalau makan daging persembahan berhala berarti sama saja dengan menyembah berhala. Namun ada jemaat lain yang mengatakan bahwa seperti yang dikatakan dalam bacaan kita tadi, yang mereka yang sudah memiliki pengetahuan, mereka menganggap bahwa itu tidak apa-apa karena berhala adalah benda mati. Jadi tidak ada masalah kalau mereka untuk memakannya. Dalam ayat 1 Paulus mengatakan bahwa mengenai daging persembahan berhala, kita semua memiliki pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan yang dimaksud oleh Paulus ini adalah bahwa jemaat di Korintus sudah memahami bahwa tidak ada sesuatu apapun yang haram. Namun Paulus mengingatkan bahwa jika kita memiliki pengetahuan itu, kita harus berhati-hati. Karena hal itu bisa membawa kita kepada kesombongan rohani. Kesombongan dalam konteks ini ditunjukkan ketika orang mendorong atau mungkin memaksa orang lain untuk memakan segala sesuatu karena mereka menganggap tidak ada yang haram. Sementara orang lain yang dipaksa itu menganggap bahwa masih ada beberapa jenis makanan yang haram. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa pengetahuan yang demikian membawa pada kesombongan. Namun Paulus mengingatkan, pergunakanlah kasih karena kasih senantiasa membangun. Paulus ingin membandingkan antara pengetahuan dan kasih.
Jika kita memiliki kasih, sekalipun kita mengetahui bahwa semua makanan itu sudah halal, namun kita tidak akan memaksakan pandangan kita itu serta mendorong orang lain untuk memakan makanan yang kita makan. Bahkan dalam ayat kedua Paulus menegaskan hal tersebut dengan menjelaskan bahwa jika ada orang yang mengklaim bahwa dia memiliki pengetahuan itu, hal tersebut sebenarnya membuktikan bahwa dia belum memiliki pengetahuan yang lebih baik. Jadi, jika ada orang yang menganggap bahwa dia mengetahui bahwa semua makanan halal sehingga dia memaksa orang lain untuk memakan segala sesuatu, hal itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya belum memiliki pengetahuan yang lebih penting, yaitu kasih yang membangun, kasih yang berasal dari Allah, yang oleh karenanya lah Allah mengenal kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, dalam ayat 4-7 Paulus menjelaskan bahwa memang tidak ada makanan yang haram, semua boleh dimakan. Namun belum semua orang memahami hal ini pada saat itu di jemaat Korintus. Karena itu kita tidak perlu memaksakan pandangan ini, apalagi memperdebatkannya. Namun mereka juga perlu memahami bahwa makanan tidak akan membawa orang semakin dekat ataupun semakin jauh dari Allah. Itulah yang ditekankan oleh Paulus dalam ayat 8. Paulus mengatakan bahwa kita tidak akan rugi apa-apa jika kita tidak makan, dan sebaliknya, kita pun tidak akan untung apa-apa jika kita memakannya. Jadi, yang tidak makan tidak akan merasa rugi, dan yang makan pun tidak akan merasa untung. Setelah Paulus menjelaskan bahwa makanan tidak akan membawa kita semakin dekat atau semakin jauh dari Allah, dia memberikan suatu pengajaran yang sangat mendasar, yaitu supaya kebebasan yang telah dimiliki orang percaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika kebebasan kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka pada hakikatnya kita berdosa terhadap Kristus. Yang hendak diajarkan oleh Paulus adalah sekalipun tidak ada makanan yang diharamkan, sekalipun kita memiliki kebebasan memakan segala jenis makanan, namun jika hal itu menjadi batu sandungan bagi saudara kita, terutama saudara seiman, maka kita telah berdosa terhadap Kristus. Mengapa? Karena kebebasan kita telah kita pergunakan untuk menjadi batu sandungan bagi saudara seiman. Itulah sebabnya dalam ayat 13 Paulus mengatakan bahwa dia tidak akan makan daging lagi jika hal itu akan menjadi batu sandungan bagi orang percaya lainnya. Inilah komitmen yang diambil Paulus. Hal ini dilakukan bagi kepentingan yang lebih besar, kepentingan umat Kristen lainnya, kepentingan orang percaya. Paulus mengambil komitmen ini karena dia mengasihi umatnya, umat Kristen di jemaat Korintus, dan dia tidak mau untuk menjadi batu sandungan bagi iman percaya orang lain, daripada sekedar memenuhi hasratnya untuk makan daging. Sekalipun dia mengetahui bahwa semua makanan halal, namun dia rela menahan diri untuk tidak memakan sesuatu yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi ibu bapak serta saudara-saudara, kesimpulannya, inti pengajaran Paulus ini bukanlah hanya tentang makanan, tetapi tentang bagaimana mempraktekkan kasih yang membangun itu, tentang bagaimana menikmati kebebasan yang kita miliki supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan bagaimana seharusnya sikap hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah komunitas iman, di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas. Memang kita sebagai orang-orang yang telah dibebaskan oleh darah Kristus adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang bebas. Kita bebas melakukan segala sesuatu kecuali dosa. Namun ingat, kita juga dipanggil untuk belajar menahan diri, untuk tidak melakukan segala sesuatu
sekalipun segala sesuatunya itu bukanlah hal yang dianggap dosa, jika hal tersebut akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita perlu menyadari bahwa setiap tingkah laku kita akan memberikan dampak, baik dampak yang positif ataupun negatif terhadap orang lain. Setiap tindakan kita akan membawa orang lain semakin dekat atau semakin jauh dari Kristus. Nah, contohnya dalam hal menggunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki seperti sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, banyak orang Kristen yang mempunyai kemampuan mereka untuk mendukung pelayanan gereja, kemampuan mereka dalam bidang multimedia dan dunia digital. Mereka gunakan itu untuk mendukung pelayanan gereja, termasuk di GPB Jemaat Pancuran Rahmat, Majelis Jemaat dan tim multimedia. Bapak Endrula Mustafa, Bapak Victor telah membantu pelayanan ini menggunakan pengetahuan yang mereka miliki untuk mendukung pelayanan gereja, sehingga pelayanan gereja ini bisa hadir seperti sekarang ini di tengah-tengah pembatasan perjumpaan kita secara fisik yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, gunakanlah pengetahuan kita dalam teknologi dan media sosial untuk sesuatu yang membangun, untuk sesuatu yang positif bagi komunitas iman kita, bagi persekutuan kita. Persekutuan orang percaya harus ditandai dengan sikap saling memperhatikan di antara anggotanya. Persekutuan orang percaya harus ditandai dengan sikap anggotanya yang saling memikirkan satu sama lain, tidak saling menyalahkan, tapi justru saling bertoleransi dan berusaha memenangkan orang lain dengan kasih daripada selalu berdebat dan menyerang orang dengan kritikan-kritikan. Tuhan Yesus Kristus hidup bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, bukan untuk mengagungkan dirinya sendiri. Dia hadir di dunia ini, dia memilih untuk merendahkan diri dan melayani orang lain, termasuk kita. Inilah teladan yang harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya yang telah mengaku sebagai pengikut-pengikutnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sebagai respon dari pemberitaan firman Tuhan tadi, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 422 bait 1 sampai 3, Yesus berpesan. Terima kasih ya Tuhan, kalau melalui firman-Mu yang telah kami baca, kami percapkan bersama pada malam hari ini, kami sebagai anak-anak-Mu boleh diingatkan
untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang senantiasa bertumbuh di dalam iman percaya kami. Dan pertumbuhan iman percaya kami ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mendukung, menopang saudara-saudara kami yang masih dalam kelemahan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menjadi sarana bagi hadirnya damai sejahtera Allah di dalam setiap keberadaan kami, sehingga kehadiran kami boleh senantiasa menyukakan setiap orang, dan kehadiran kami ini boleh menjadi suatu tanda, suatu kesaksian bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan pada gilirannya Tuhan, setiap orang yang melihat, mereka boleh mengakui bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, dan Allah yang maha kasih, yang kasihnya terpancar dari sikap hidup kami sebagai anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga mau berkati setiap pemberitaan firman yang disampaikan pada malam hari ini, khususnya di dalam jemaat-jemaat GPI yang secara serentak melaksanakan ibadah keluarga setiap hari Rabu malam. Berkati setiap umat, berkati setiap firman yang telah diberitakan, agar firman-Mu itu boleh jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan berkembang, sehingga pada gilirannya Tuhan, setiap umat yang mendengarkan boleh menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa Tuhan pada malam hari ini bagi gereja-Mu GPIB di tengah-tengah pergumulan kami bangsa Indonesia. Mampukan gereja GPIB dari setiap para penatua diaken di setiap daerah, di setiap penjuru, untuk melakukan kerjasama yang baik di tengah-tengah keberadaan mereka. Mereka boleh menampilkan sikap yang benar-benar mencerminkan sebagai seorang pelayan Tuhan. Berkati para penatua diaken, para pendeta dimanapun mereka berada. Berkati setiap pribadi yang telah memberi diri bagi pelayanan dan kesaksian GPIB, khususnya setiap orang yang telah memberi diri melayani di pos-pos terluar, di daerah-daerah terluar bagian negara kami ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, Tuhan tolong kami. Engkau mau menghindarkan kami semua dari segala kelemahan tubuh. Kuatkan kami, berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terjangkit, bagi saudara-saudara kami yang terdampak akibat COVID ini, baik dalam ekonomi maupun sosial. Oleh sebab itu Tuhan, berkati mereka satu persatu. Kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB. Berkati Tuhan juga setiap unit misioner, dewan-dewan berkat, dan seluruh unit-unit misioner yang melaksanakan tugas dan panggilan, baik dari biro penerbit dan juga unit-unit yang lain. Tuhan mau memberkati semuanya ini. Kami mau menyerahkan Jemaat Pancoran Rahmat ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati gereja-Mu ini, jemaat-Mu ini. Berkati pendeta Megi dan para diaken dan penatua, pengurus-pengurus unit misioner, baik berkat maupun komisi-komisi. Berkati seluruh warga jemaat. Berkati setiap orang yang telah memberi diri bagi pelayanan di tengah-tengah Jemaat Pancoran Rahmat, agar kami semua boleh bersehati, bertekad untuk tetap melaksanakan pelayanan kami, tugas panggilan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tempatkan di tengah-tengah Jemaat Pancoran Rahmat ini. Berkati seluruh warga jemaat di dalam setiap pergumulan mereka, khususnya di dalam masalah ekonomi, karena kesulitan-kesulitan ekonomi yang dialami akibat dari pandemi COVID-19 ini, di mana banyak roda perekonomian yang seolah-olah terhenti. Oleh sebab itu Tuhan, tolong jamah
Berkati juga warga jemaat kami, saudara-saudara kami yang terbaring lemah akibat sakit penyakit yang mendera mereka. Tuhan mau tolong jamah mereka satu persatu. Berkati mereka yang dalam kondisi penyembuhan, agar mereka pun boleh memperoleh kesembuhan kembali. Mereka boleh bergiat kembali dalam persekutuan iman kami melalui ibadah-ibadah online kami. Berkati secara khusus Ibu Popon Simanjuntak yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan mau jamah tubuh lemah mereka dia, agar dia boleh memperoleh juga kesembuhan. Berkati para dokter, perawat yang merawat mereka, merawat Ibu Popon, agar mereka boleh dapat melakukan pengobatan, memberikan obat-obatan yang tepat, agar dengannya Tuhan Ibu Popon Simanjuntak boleh sembuh. Kami juga mau menyerahkan Ibu Palandeng ke dalam tangan pengasihan-Mu yang juga dalam proses pemulihan. Berikan kesabaran dia dalam menanti pemulihan tubuh, agar dia boleh menjalani setiap nasihat dokter maupun dia dengan tekun mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang masih dalam masa-masa studi. Tuhan memberkati mereka di dalam pergantian tahun ajaran. Biarlah mereka pun boleh melaksanakan kewajiban mereka dalam dunia pendidikan yang dengan keterbatasan karena pandemi COVID ini, sehingga mereka pun tetap harus belajar dari rumah. Biarkanlah mereka boleh memperoleh ketekunan di dalam mereka menjalani masa-masa ini, masa-masa sulit. Khususnya juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang memasuki studi pergantian studi, yang memasuki ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka, agar Engkau juga mau berkenan menempatkan mereka di perguruan tinggi yang terbaik, agar dengan Tuhan anak-anak kami ini boleh menempa diri dengan baik, dan mereka boleh juga menapaki masa depan mereka meraih cita-cita mereka. Berkati para orang tua, agar mereka pun dapat dimampukan mensupport mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang karena kondisi sekarang ini mengalami kesulitan membangun hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara saudara dan saudara. Tuhan tolong, biarlah mereka pun memperoleh hikmat, agar dengannya Tuhan mereka boleh dengan tenang dan sabar menjalani kehidupan ini. Mereka boleh melakukan setiap upaya-upaya dengan sabar, menantikan pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga bagi pergumulan jemaat kami, jemaat Pancoran Rahmat, di mana gedung yang telah kami miliki, kami sedang mengurus izin prinsip. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberkati setiap warga masyarakat di sekitar sini. Engkau tahu, untuk memperoleh izin prinsip kami harus mengumpulkan dukungan 60 warga masyarakat paling sedikit. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau mau menjamah setiap pribadi-pribadi di sekitar sini, agar dengannya Tuhan mereka dengan sukacita boleh memberikan tanda tangan mereka. Dan pada gilirannya Tuhan, pemerintah daerah yang berwenang untuk memberikan izin, mereka pun boleh memberikan kami izin untuk menggunakan gedung ini sebagai tempat kami beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Berkati juga upaya-upaya kami dalam menyelesaikan pembayaran hutang jemaat kami dari pribadi-pribadi yang telah memberikan pinjaman. Biarlah Tuhan, Engkau memampukan dan juga mau menggerakkan setiap warga jemaat GPIB Pancoran Rahmat ini, agar mereka pun boleh dimampukan dengan sukarela berbagi, menanggung bersama, menyelesaikan segala kewajiban kami. Ya Tuhan, dalam kasih-Mu
kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Terambil dari kitab Lukas 21 ayat yang keempat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di atas surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan ya Tuhan
Tuhan, sehingga Kau mampukan kami untuk memberikan persembahan pada malam hari ini. Ya Bapa, kiranya persembahan ini boleh Kau ubah menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan juga ya Tuhan boleh menjadi pelebaran kerajaan di atas muka bumi. Biarlah para majelis boleh mengolahnya dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ritual kita untuk melanjutkan ibadah kita secara aktual dalam kehidupan kita, untuk menjadi pribadi yang selalu rendah hati, yang selalu menghadirkan damai sejahtera di dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 3. Ikut Dikau saja Tuhan. Sekarang marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.